Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku tidak minta mahar dari calon suamiku, tetapi dia malah minta keluargaku untuk membelikannya mobil seharga 1 miliar rupiah. Aku langsung minta putus. Beberapa orang mengatakan bahwa adalah wajar bagi pria untuk membeli rumah pernikahan dan wajar jika wanita meminta hadiah mahar. Lagi pula yang terpenting dari mahar adalah sikap seorang pria. Jika pacarnya ingin menikah dengannya, dia pasti tidak akan keberatan dengan uang untuk mahar. Namun terkadang ketika keluarga wanita dalam keadaan baik, dia tidak mempedulikan soal mahar tersebut, asalkan bisa bersama pria yang dia cintai. Saya pikir banyak anak laki-laki akan senang ketika gadis yang akan dia nikahi tidak ingin meminta mahar. Saat menemukan gadis seperti itu, seharusnya Anda akan menghargainya, bukan malah menuntut yang macam-macam. Aku lahir di keluarga kaya. Aku tidak pernah khawatir tentang uang sejak aku masih kecil. Aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Orang tuaku memiliki supermarket di kota dan pendapatannya cukup bagus. Ditambah ayahku juga memiliki perusahaan logistik. Total pendapatan dalam 1 tahun lebih dari 400.000 yuan atau sekitar 900 juta rupiah, yang cukup bagi keluarga kami untuk menjalani kehidupan yang bahagia di daerah kecil. Orang tuaku memiliki harapan yang tinggi kepadaku. Mereka tahu bahwa hanya dengan belajar keras dan melanjutkan ke universitas yang bagus, kehidupan masa depanku akan lebih mudah. Setelah aku mendengarkan apa yang mereka katakan, aku juga merasa itu sangat masuk akal. Jadi saya selalu mengingat kata-kata orang tuaku. Aku pun memenuhi harapan mereka dan diterima di universitas utama. Aku juga sangat rajin ketika di universitas dan kinerja akademik saya juga sangat baik. Setelah lulus kuliah, aku kembali ke kampung halamanku untuk bekerja. Karena tempat kerja saya agak jauh dari rumah, orang tuaku memperhatikan aku pergi bekerja naik bis setiap hari. Mereka merasa kasihan kepada saya, sehingga mereka membelikan aku mobil seharga 450 juta rupiah. Aku ingat saat mengemudi di tempat kerja suatu pagi, di tengah jalan mobilku mogok dan aku tidak bisa memperbaiki mobilku. Ketika aku sedang terburu-buru, seorang pria yang mengendarai motor listrik berinisiatif membantu memperbaiki mobilku. Setelah beberapa saat, mobilku akhirnya bisa jalan lagi. Aku memberikan nomor kontakku pada pria itu dan mengundang untuk makan malam sore itu. Setelah itu, pria itu menjadi pacarku. Dia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel mobil di kota. Gajinya 5.000 yuan, sekitar 12 juta rupiah. Saya sangat mengaguminya. Saya selalu merasa bahwa dia adalah pria yang membuat saya merasa sangat aman. Kami telah berpacaran selama setengah tahun. Ketika orang tuaku mengetahui bahwa aku jatuh cinta dengan seorang miskin, mereka sangat menentangnya. Tetapi kemudian orang tuaku bertemu beberapa kali dengan pacarku dan mereka merasa bahwa pacarku adalah orang yang baik. Jadi mereka menyetujui hubungan kami. Orang tuaku mengatakan bahwa ketika kami berdua menikah di masa depan, mereka akan memodali pacarku untuk membuka bengkel mobil sendiri. Beberapa waktu yang lalu, orang tuaku meminta kami segera menikah. Orang tuaku sudah tahu kondisi keluarga pacarku, jadi mereka tidak meminta mahar. Ketika aku menyampaikan pada pacarku, dia sangat senang, tetapi dia membuat syarat bahwa orang tuaku harus membelikannya mobil seharga 1 miliar rupiah. Maksud pacarku adalah keluarganya tahu bahwa dia menjalin hubungan dengan seorang gadis kaya. Jadi dia menikah dan dia tidak punya mobil. Bukankah dia akan menjadi tertawaan saudaranya?
Aku memberitahu dia bahwa mobilku yang dibelikan oleh orang tuaku baru dikendarai selama 2 tahun. Jika dia ingin mobil, aku akan menyerahkan mobil itu padanya. Tetapi dia mengatakan bahwa mobilku adalah mobil bekas dan dia menginginkan mobil yang bagus. Dulu aku mengira dia adalah pria yang rendah hati, tetapi sekarang aku tahu bahwa dia adalah orang yang munafik dan gengsian. Dihadapkan dengan tuntutannya yang tidak masuk akal itu, aku terus terang menolaknya. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak setuju, dia akan putus denganku. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti itu. Saat itu aku menampar wajahnya dan mengusulkan untuk putus. Aku tidak peduli dengan pria seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.